Kita bersyukur subuh ini diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan juga melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang mukmin muslim di saat tidak banyak orang yang mampu untuk sholat subuh berjamaah. Kita diberikan keringanan untuk bisa melaksanakan ini dengan sempurna. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya, termasuk kita semua hari ini, dan mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan. Karena orang yang istiqomah itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah." Orang yang istiqomah itu maka Allah akan mengutus kepadanya seorang malaikat yang mengatakan, "Allah takhafu wa la tahzanu." Jangan kalian takut, jangan kalian gentar. Wa abshiru bil jannah. Karena Allah sudah menukari, membeli keistiqomahan itu dengan surga. Sehingga beruntunglah orang-orang yang dawam dalam amalnya, sedikit dawam, sedikit istiqomah, banyak apalagi, itu adalah sebuah kebaikan. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, hari ini kita menyaksikan berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Musibah datang silih berganti. Ada yang menimpa sedikit orang, tetapi menimbulkan dampak yang luar biasa. Kecelakaan pesawat terbang misalnya, Sriwijaya, menimpa tidak banyak orang, tetapi menimbulkan kedukaan seluruh dunia. Kemudian banjir menimpa saudara-saudara kita di tanah Kalimantan Selatan sebagai dampak dari akibat ulah tangan manusia. Malam-malam banjir datang di hulu Sungai Tengah, kemudian di Kabupaten Banjar, sebagian tanah laut, secara keseluruhan 11 kabupaten kota di Kalimantan Selatan kena dampak banjir. Kejadian yang katanya sebelumnya tidak pernah terjadi, kecuali hanya orang-orang tua dulu yang pernah ingat. Tahun 70 kejadian serupa terjadi. Sempat beredar banyak di media sosial, di WhatsApp. 1928 kejadian yang sama di kota Barabai, dokumentasi dari dokumen Belanda. Nah, kejadian seperti ini ada di hadapan kita, menimpa diri kita sendiri atau menimpa saudara-saudara kita, tetangga dan sanak kita, keluarga besar kita, keluarga jauh kita. Nah, oleh karena itu jamaah subuh rahimakumullah, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Sudah datang bencana, ketakutan, walju, kelaparan, wanasim minal amwal, kekurangan bahan makanan, kelangkaan bahan pokok, kekurangan buah-buahan terjadi hari ini. Banjir bandang yang tidak pernah terjadi, menimbulkan duka mendalam. Protes warga Kalimantan Selatan, Raipol Kalimantan Selatan,
atau kaso juga Indonesia muncul kasus seperti itu, akhirnya juga mendapatkan perhatian. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita sebagai orang beriman itu, ujian itu, kejadian yang terjadi itu ada dua sebetulnya. Apakah itu ujian yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, ataukah justru itu adalah azab sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, dua sisi ini harus kita tafakuri, harus kita dalami betul pemahamannya. Jangan sampai banjir misalnya saling menyalahkan, jangan sampai misalnya terjadi bencana justru saling menjauhkan kita dari kebersamaan. Kalau musibah itu kemudian menyebabkan kita saling bergandeng tangan, kalau musibah itu menyebabkan kita akhirnya bersatu, tidak bercerai-berai, itu adalah menunjukkan bahwa musibah itu adalah ujian dan kita lulus itu, lulus. Yang selama ini misalnya tidak pernah bertegur sapa, kadang bertaburan tetangga kiri kanan, karena sama-sama nasibnya calon, akhirnya membuka komunikasi dengan sesama warga komplek, warga lingkungan dan sebagainya. Ayo kita sama-sama gotong royong, ayo kita sama-sama bersihkan di saluran. Ya. Kalau perlu, ayo kita sepakat nih bangunan ini menghalangi sungai, menghalangi banyu, kita sepakatlah bongkar aja bangunannya. Maka musibah itu adalah ujian kepada kita semua dan kita lulus. Tapi sebaliknya, kalau misalnya musibah datang, ya, kita saling bertibasan, kita saling bermusuhan, maka betul-betul musibah yang datang adalah azab bagi diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sederhana ini memahaminya, sehingga yang seperti apapun kondisi kita, mau ujian ataupun nikmat, maka ada sebuah hadis dari yang dibacakan di awal tentang keajaiban seorang muslim. Makanya kalimat itu kan ajaban, ajaib, ya, luar biasa. Bacakan hadis yang supaya jelas. Ajaban min amril mukmin, ajaib orang mukmin itu, orang beriman itu ajaib luar biasa. Karena apa? Seluruh kondisi yang ada pada dirinya itu adalah sebuah kebaikan. Ajaban min amril mukmin in amrahu kullahu khairan wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh ajaib urusan orang mukmin itu, semua urusannya adalah kebaikan. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali dia seorang mukmin. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairun. Jika yang dia temui adalah musibah dan kesulitan, maka dia bersabar, dan itu adalah sebuah kebaikan bagi dirinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Nah, jadi ini soal ujian dan ajab, sabar dan syukur, itu adalah dua sisi yang selalu ada. Selalu ada. Di mana aja itu? Tinggal kita menyikapinya. Kayak apa sikap kita menghadapi berbagai macam situasi, menunjukkan level derajat keimanan dan ketakwaan kita.
jika datang ujian, bersabar. Jika datang nikmat, maka bersyukur. Jadi jamaah rahimahullah, nikmat betul kalau kita bisa menjalani itu dengan sebaik-baiknya. Jadi apapun datang ujian, bisa beriringan ujiannya itu sabar syukur. Sabar itu seperti apa? Sabar itu adalah ketika pertama kali kita mendapatkan ujian, maka kita langsung bersabar, langsung ingat. Karena banyak definisinya. Apakah misalnya bersabar itu di akhir sebuah ujian, ataukah sabar itu di awal sebuah ujian? Sebetulnya di awal sebuah ujian itu kita bersabar, maka itulah sabar yang sesungguhnya. Isbiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran. Berarti kan dari awal sabarnya. Ya, as-sabru indas sadamatil ula. Itu artinya sabar itu adalah ketika kita tertimpa sesuatu sejak awal dan kita bersabar, itulah sabar itu. As-sabru indas sadamatil ula. Kemudian yang berikutnya, yang kedua terkait dengan syukur, itu juga adalah ketika kita menerima nikmat, maka yang kita ucapkan adalah ucapan alhamdulillah sejak awal. Dan sejak awal nikmat itu datang, kita juga sudah bersyukur. Oleh karena itu definisinya adalah bahwa asyukru ziyadatut ta'ah. Asyukru ziyadatut ta'ah. Syukur itu, kesyukuran tertinggi adalah ketika semakin taat, tambah taat. Jadi wujud syukur adalah ketika kita semakin taat kepada Allah. Asyukur ziyadatut ta'ah. Kesyukuran tertinggi itu adalah makin taat kepada Allah. Tidak hanya ucapan lisan aja, misalnya syukur alhamdulillah kita dapat berkah hari ini, ya, tapi terlambat semuanya. Nah itu ada tambah syukur berarti. Ya. Syukur alhamdulillah hari ini kita diberikan kenikmatan, kecukupan, tapi semakin lalai badannya, itu kadang. Jadi makin diberikan nikmat dari Allah, makin taat. Seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu syukur sabar itu selalu ada. Detik ini kita diberikan ujian, kita bersabar. Detik ini kita diberikan syukur, diberikan nikmat, kita bersyukur. Jadi dua sisi ini tidak boleh dipisahkan, sehingga jamaah syukur rahimahullah, dua sisi ini selalu ada dalam kehidupan kita, dan itu kita jalani sama-sama, sehingga dalam semua situasi akhirnya kita bisa bersyukur dan bersabar secara bersama-sama. Karena bisa bersabar itu adalah kesyukuran yang luar biasa. Bisa bersyukur atas segala nikmat, itu juga adalah kenikmatan yang lain. Kita bersyukur dapat nikmat, ya, dapat nikmat kita bersyukur. Nah ketika dapat nikmat kita bersyukur, itu adalah kesyukuran yang lain. Jadi syukur di atas syukur. Nah jamaah syukur rahimahullah, perlu berharap kejadian musibah yang menimpa kita hari ini di Kalimantan Selatan,
khususnya di kota Banjarmasin, itu cukup menjadi teguran dasar kita. Ya, jangan terbang aras, anak bola bangunan di atas sungai menyumbat saluran, kan gitu. Jangan terbang aras, ya, bahwa menutup saluran, menutup got, air drainase, karena akan menimbulkan dampak bagi orang lain. Ini lagi musim bongkar-bongkar, ini kan pada aja mana kita bongkar kita bongkar. Pulau masih momentumnya kan. Malam tadi sampai jam berapa? Kita bongkar normalisasi Sungai Veteran, normalisasi Sungai Veteran. Sempat mandek sejak tahun 2015. Ya, dengan adanya musibah ini, akhirnya ya, alhamdulillah terima kasih Pak Polisi lah mendukung ruangan. Ya, pos polisi berada di atas Sungai Veteran. Pak Kapolres pakai setuju aja. Kalau itu untuk kepentingan orang banyak. Terima kasih Yul. Sehingga dibongkar terlebih dahulu. Nah, kemudian 14 bangunan lainnya, 14 kios. 14 kios di Pasar Kuripan yang berada di atas Sungai Veteran. Tadi malam kita bongkar sama-sama. Bangunan-bangunan ilegal selama ini ya, dibiarkan aja. Tapi setelah banjir, bisa kelihatan di situ ada jalan bajunya, dampaknya kilometer 1, 2, 3 berapa turun-turun bajunya. Alhamdulillah dengan kejadian itu ya, lebih mudah untuk menyadarkan kita. Pedagang bawanya masuk ke dalam. Ya, orang kita ini berdagang lah, punya kawal tuh di pinggir jalan tua. Sama juga kita nih perilaku, punya hawa tukar itu parkir sepeda motor di mukanya langsung karena mau mengali sedikit berjalan ya. Punya hawa sampai di sepeda motor aja bertukar ya kalau lalu kemudian menimbulkan kerugian bagi orang banyak. Nah, ini berasa ya, dosa yang kada terasa itu, ya, dosa yang kada terasa, ya, sikap kita, perilaku kita, tindakan kita yang menimbulkan kerugian di orang lain. Jadi banyak orang sesuai dengan Perda Panggung kita, sesuai dengan Perda tahun 2012 tentang rumah panggung. Hanya maksimum 30% bangunan itu diuruk. Ya, namun bertahan diuruk kayak makanya jadi sungai tambahnya sungai ditimbun habis. Banyu dilawan, air itu tidak bisa dilawan, dialirkan, ya, diberikan salurannya. Mau ditutup, tahu aja akibatnya ya hari ini gitu. Salah satunya ini harus menyadarkan, mengingatkan saja bahwa kesadaran kita yang paling penting, kesadaran kita paling penting. Ya, sampai misalnya kalau harus juga ya bikin bangunan di situ, alur sungainya dialihkan, itu masih relatif baik. Ya, sampai dihilangkan sama sekali, karena itu akan berdampak jangka panjang. Jadi setiap masuk rahimahullah, jangan sampai karena ya, kita terbebani dengan berbagai macam tingkah laku dan juga tindakan kita yang dalam jangka panjang menimbulkan kerugian bagi orang lain.
banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Sedang aja sudah kan? Peringatan bagi kita semua. Nah, jadi ajaban yang mungkin tadilah dalam penerapannya bahwa keajaiban itu bisa kita dapatkan dan kita lalui setiap hari. Karena anggarannya syukur, sabar, ujian dan nikmat itu selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah syukur rahimakumullah, kerusakan yang terjadi yang menimbulkan dampak luar biasa bagi umat manusia, kerusakan alam, kerusakan hutan dan lain sebagainya, itu terjadi karena akibat ulah manusia juga. Dhaharal fasadu fil bahri wal bahr, telah nyata kerugian, telah nyata kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan akibat ulah manusia. Jadi kira kesadaran kita ini lahir dari keimanan yang ada dalam dada kita. Namun yang ada beriman kita selalu sadar itu. Ya. Tapi kalau ada masih secercah iman dalam diri tubuh kita, dalam diri kita, maka kejadian ini menjadi pengingat, ya, pengingat sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira demikian ya, sebagai pembelajaran bagi kita hari ini di hari ke-10 ya. Hari ke-10 musibah yang terjadi, Shalom, banjir setelah 50 tahun. Informasi ketua kita itu tahun 70 kejadian seperti ini. Di Banjarmasin juga ada seperti kejadian. Dulu nggak sempat Pak ya, 50, karena belum 50 lagi, jadi belum lahir saat itu. Belum lahir kejadian seperti ini. Baik, demikian. Mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang berkenan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua, kita agar ini bisa menjadi sebuah kesadaran bersama, agar kita rutin bersih-bersih, kerja bakti, bersihkan sampah, rumput-rumput yang mengganggu saluran. Sampai tugas pemerintah kota dan petugas juga sudah ada, tapi yang paling penting adalah ketika kita sendiri sejak awal mengantisipasi. Ulah ruko pastikan ada drainase, ulah rumah pastikan ada saluran minimal ke bawah rumah, sehingga ketika ada air banyak berlimpah, ada saluran-saluran yang bisa menampung itu. Kami di pemerintah kota insya Allah akan mereview secara keseluruhan